Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fafarezi dari kelas 1 DTC nomor BP 1901052030 akan menjawab soal UTS Dastel. Baiklah, soal pertama yaitu jelaskan prinsip kerja transducer mikrofon dan speaker. Transducer adalah alat yang bisa mengubah suatu energi menjadi suatu energi lain, yaitu contohnya adalah mikrofon. Sebuah mikrofon terdiri dari sebuah diafragma yang lentur atau lilitan kawat, koil, dan juga magnet. Jika seseorang berbicara di depan sebuah mikrofon, maka tekanan udara yang dihasilkan akan menggetarkan diafragma pada mic. Getaran ini akan membuat lilitan di belakang diafragma bergerak maju mundur sesuai dengan tekanan yang diberikan oleh suara. Akibatnya, gerakan lilitan di antara medan magnet tersebut akan menghasilkan energi listrik. Speaker. Komponen yang ada pada suatu speaker sama dengan yang ada pada mikrofon, yaitu adalah magnet, lilitan, dan sebuah diafragma. Apabila diberi arus listrik, sebagaimana yang dihasilkan pada mikrofon, maka energi listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik yang akan tarik-menarik atau tolak-menolak dengan medan yang dihasilkan magnet. Akibat tarik-menarik atau tolak-menolak medan magnet tersebut dan medan magnet yang dihasilkan lilitan akan memaksa lilitan tersebut bergetar. Getaran ini akan menggetarkan membran berbentuk kerucut di depan speaker yang akan menggerakkan lagi udara di depan speaker, sehingga dihasilkan lagi bunyi sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh sumber suara manusia, yaitu mulut. Nomor 2, jelaskan karakteristik sinyal suara pada domain waktu dan domain frekuensi. Karakteristik sinyal domain waktu. Ampermeter, sumbu yang digunakan yaitu amplitudo, alat yang digunakan untuk menampilkan sinyal pada osiloskop. Tampilannya berupa gelombang sinus. Karakteristik sinyal domain frekuensi. Ampermeter, sumbu yang digunakan yaitu amplitudo frekuensi. Alat yang digunakan untuk menampilkan sinyal adalah spektrum analyzer. Domain frekuensi digunakan untuk mengukur sinyal kompleks dan menampilkan sinyal amplitudo yang tidak konstan. Nomor 3. Jelaskan kenapa dalam mengirimkan informasi secara wireless diperlukan modulasi. Sebelumnya, wireless adalah sinyal informasi yang diubah menjadi gelombang elektromagnetik melalui media udara. Di sini, kita memerlukan antena yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang sinyal informasi dan sinyal dengan frekuensi rendah. Di sini, kita memerlukan antena yang mengubah sinyal listrik menjadi sebuah gelombang. Sinyal informasi adalah sinyal dengan frekuensi rendah, jadi kita perlu mentransferkan sinyal ini dengan antena. Di sini pula kita menggunakan modulasi. Jadi itu kenapa dalam mengirimkan informasi secara wireless diperlukan sebuah modulasi. Nomor 4, jelaskan pengertian modulasi dan juga modulasi AM. Modulasi adalah proses mengubah-ubah sinyal carrier dan amplitudonya sesuai dengan nilai sesaat. Sedangkan modulasi AM adalah proses perubahan dari amplitudo yang relatif tinggi ke sinyal carrier dengan perbandingan nilai sesaat dari sinyal modulasi. Selanjutnya untuk penjelasan nomor 5, jelaskan penurunan persamaan modulasi AM. Yang pertama adalah persamaan modulasi sinyal informasi, yaitu XM AM max sin 2V F MT, lalu XCT AC max sin 2V FCT. Ini adalah sinyal pembawa dan ini adalah sinyal informasi. Lalu ditulis X CAM T. Masukkan persamaannya AC max ditambah XMT tutup kurung sin 2V FCT.
lalu X AC max dikeluarkan jadi 1 tambah M sin 2V F MT. Lalu lanjutannya sin 2V FCT ini dikali ya. Lalu didapatkan keseluruhannya dari persamaan tersebut X CAMT AC max sin 2V FCT ditambah per 2 cos 2V dalam kurung FC kurang FM. Ini lanjutannya dari sini. Lalu dikali T dikurang kali cos 2V dalam kurung lagi FC tambah FM kali T tutup kurung. Dan didapatkan jumlahan 3 buah sinyal. Nomor 6. Jelaskan pengertian indeks modulasi AM dan apa yang harus diperhatikan pada nilai indeks modulasi AM. Indeks modulasi adalah perbandingan antara amplitudo sinyal modulasi dengan sinyal carrier. Dan yang harus diperhatikan pada indeks modulasi AM adalah nilai indeks modulasi harus di antara 0 dan juga 1. Jika lebih dari 1, maka akan terjadi overmodulation. Nomor 7. Jelaskan pengertian bandwidth dan juga bandwidth sinyal termodulasi AM. Bandwidth adalah pita frekuensi yang ditempati oleh sinyal. Sedangkan bandwidth AM hasil pengurangan antara frekuensi atas dan juga frekuensi bawah. Nomor 8. Jelaskan prinsip kerja modulator AM dan juga demodulator AM. Modulator AM adalah amplitudo sinyal carrier yang dirubah menggunakan amplitudo sesaat dan sinyal informasi. Jika diinput sinyal dengan amplitudo yang kecil, maka akan menghasilkan sinyal dengan amplitudo yang besar. Lain halnya dengan penguatan bisa diatur dengan mengatur tegangan VCC. Apabila VCC diperbesar, maka penguatannya pun akan juga semakin besar. Lalu demodulator AM mengubah sinyal termodulasi menjadi sinyal informasi menggunakan rangkaian penyiar setengah gelombang terdiri dari dioda, kapasitor berfungsi untuk menyimpan tegangan. Pada saat positif, dioda akan tertutup dan kapasitor mengisi muatan. Pada saat menuju negatif, dioda akan terbuka sehingga kapasitor menahan konstan muatannya. Selama terbuka, terjadi penurunan muatan, jadi tegangan tidak benar-benar stabil. Saat kembali menjadi positif, kapasitor kembali mengisi muatannya. Nomor 9. Jelaskan modulasi AM/DS/BFC, AM/DS/BSC, dan juga AM/SSB. Modulasi AM/DS/BFC atau double sideband full carrier merupakan jenis modulasi amplitudo yang menampilkan semua spektrum frekuensi AM yaitu LSB dan juga USB. Bandwidthnya 2 kali sinyal informasi. AM/DS/BSC atau double sideband suppressed carrier merupakan jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi carrier ditekan menjadi 0. Sehingga amplitudo carrier berubah secara proporsional. AM/SSB single sideband merupakan jenis modulasi amplitude di mana hanya memancarkan salah satu dari frekuensi AM yaitu LSB atau USB. Bandwidthnya setengah dari AM. Nomor 10. Jelaskan multiplex dan juga multiplex FDM dengan modulasi SSB. Multiplex proses penggabungan beberapa sinyal informasi yang akan disalurkan bersamaan melalui kawat transmisi. Lalu FDM SSB menggabungkan sejumlah sinyal menjadi saluran tetapi dalam domain yang terpisah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.